Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Erika Renka dari Hima Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas mengenai soal ujian tengah semester statistika bisnis, yaitu pada nomor 1, di mana di sini sudah diketahui hasil pengolahan data dengan menggunakan MRA atau Multiple Regression Analysis dari suatu penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh permodalan dan likuiditas terhadap profit sharing pada bank syariah. Nah, di sini ada 5 poin A hingga poin E. Untuk soal poin A, yaitu formulasikan persamaan regresinya dan lakukan analisis terhadap koefisien regresi dari likuiditas. Ini untuk tabel yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Dan untuk acuan rumusnya yaitu Y sama dengan A ini konstanta, plus minus B1X1, plus minus B2X2, plus minus hingga BNXN plus EI. Nah, di sini sudah diketahui konstanta min 0,402, permodalan 5,976, dan likuiditas 0,599. Sehingga persamaan regresinya Y sama dengan min 0,402 plus 5,976X1 plus 0,599X2 plus EI. Profit sharing sama dengan min 0,402 plus 5,976 permodalan plus 0,599 likuiditas. Nah, di sini kita harus memperhatikan tanda negatif dan positifnya ya teman-teman, supaya tidak salah. Dan juga kita jangan lupa untuk menuliskan EI. Kemudian kita juga harus mencari analisis koefisien regresi dari likuiditas. Nah, di sini untuk likuiditas sendiri yaitu B2, sementara untuk permodalan itu B1. Sehingga B2 sama dengan 0,599, yang artinya jika likuiditas naik satu satuan, maka profit sharing naik sebesar 0,599 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Nah, di sini juga kita harus memperhatikan nilai positif dan negatifnya. Jika di sini terdapat tanda minus atau nilainya negatif, maka artinya yaitu jika likuiditas naik satu satuan, maka profit sharing turun sebesar 0,599 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Oke, selanjutnya soal poin B, yaitu lakukan pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa secara simultan permodalan dan likuiditas berpengaruh terhadap profit sharing bank syariah. Nah, di sini sudah diketahui nilai tabel F. Kemudian ada 5 langkah yang harus dikerjakan. Yang pertama yaitu menentukan formulasi H0 dan H1. Di sini H0 yaitu beta P sama dengan beta L sama dengan 0. Beta P ini beta permodalan dan beta L ini beta likuiditas. Yang artinya yaitu permodalan dan likuiditas secara simultan tidak berpengaruh terhadap profit sharing. Sementara H1, paling tidak salah satu beta tidak sama dengan 0. Atau permodalan dan likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap profit sharing. Kemudian, langkah yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi atau F-tabel. Di sini alfa yang digunakan yaitu 5%, karena pada soal tidak tertera alfanya, sehingga otomatis menggunakan 5%. F-tabelnya 5% dan 2 dan 27 ini didapat dari DF ini, 2 dan 27, sehingga dapat diketahui bahwa nilai F-tabelnya itu 3,35. Yang selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menentukan penerimaan atau penolakan H0. Di sini H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan 3,35
atau signifikan lebih dari sama dengan 0,05. Sementara H1 diterima jika F hitung lebih dari 3,35 atau signifikan kurang dari 0,05. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan nilai F hitung. Nah, nilai F hitung ini juga sudah ada pada tabel yaitu di sini nilai F hitung yaitu 3,887, di mana nilai F hitung ini lebih dari 3,35 atau lebih dari F tabel. Dan signifikan juga ada pada tabel yaitu di sini 0,033, di mana signifikan ini kurang dari 0,05. Sehingga kesimpulannya H1 diterima. Jadi permodalan dan likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap profit sharing. Kemudian untuk soal poin C, yaitu analisislah seberapa besar kontribusi permodalan dan likuiditas secara simultan terhadap profit sharing Bank Syariah. Nah, di sini kita menganalisis R kuadrat ya teman-teman. Di mana R kuadrat ini sudah diketahui pada tabel yaitu R square ini 0,224. 0,224 ini dikalikan 100 sehingga hasilnya 22,4%. Jadi kontribusi permodalan dan likuiditas secara simultan terhadap profit sharing sebesar 22,4%, sisanya sebesar 77,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Baik, kemudian untuk soal poin D, lakukan pengujian parsial untuk membuktikan bahwa permodalan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profit sharing Bank Syariah dan seberapa besar pengaruhnya. Nah, di sini juga sudah diketahui nilai T-tabelnya, dan ada 5 langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama yaitu menentukan formulasi H0 dan H1, di mana H0 di sini beta P kurang dari sama dengan 0 atau permodalan secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap profit sharing. Sementara H1 yaitu beta P lebih dari 0 atau permodalan secara parsial berpengaruh positif terhadap profit sharing. Nah, di sini kita menggunakan lebih dari, H1-nya menggunakan lebih dari karena pada soal terdapat pernyataan berpengaruh positif, sehingga yang digunakan yaitu lebih dari. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi atau T-tabel. Di sini kita masih sama menggunakan alfa 5%, T-tabelnya yaitu 5% dan DF-nya 27. 5% ini tidak dibagi dua karena kita hanya menggunakan satu sisi, sementara DF-nya ini 27 seperti saat kita mengerjakan pada poin B. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai T-tabelnya yaitu 1,70. Dilihat dari sini ya, 1,70. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan penerimaan atau penolakan H0. Di sini H0 diterima jika T hitung kurang dari sama dengan 1,70 atau signifikan lebih dari sama dengan 0,05. Sementara H1 diterima jika T hitung lebih dari 1,70 atau signifikan kurang dari 0,05. Kemudian langkah yang keempat, menentukan nilai T hitung. Nah, nilai T hitung ini dan nilai signifikan ini sudah ada di tabel, yaitu di sini.
2,644 dan juga signifikannya 0,013. Sehingga T hitung 2,644 lebih dari 1,70 atau lebih dari T tabelnya, dan signifikannya 0,013 kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, jadi permodalan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profit sharing Bank Syariah. Nah, di sini kita juga harus mencari R kuadrat yang juga sudah diketahui pada tabel, yaitu di sini 0,453, kemudian 0,453 ini dikalikan 100, yang hasilnya 45,3%, sehingga kontribusi variabel permodalan secara parsial terhadap profit sharing Bank Syariah sebesar 45,3%. Untuk selanjutnya yaitu soal poin E, lakukan uji asumsi klasik untuk membuktikan bahwa tidak ada multikolinearitas di antara kedua variabel bebas yang diuji. Nah, di sini acuannya yaitu tidak terjadi multikolinearitas jika PIF kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,1. Nah, di sini sudah diketahui bahwa tolerance yaitu senilai 0,869, sementara PIF di sini 1,151. Tolerance 0,869 lebih dari 0,1 dan PIF 1,151 kurang dari 10. Jadi kesimpulannya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas, permodalan, dan likuiditas ini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.